ada feedback di sini, ya, akan menjadi lebih distorsinya terkendali di klaimnya sedemikian. Oke, kita lihat di sini ya, berarti kalau A tadi dengan adanya feedback, ya, maka AF ini kan tadi sama dengan A open loop 1 plus beta A, ya. Oke. Nah, sekarang eh, betanya berapa nih misalnya mau diambil? Misal ya, misal tinjau gitu ya. Betanya katakanlah di sini 0,0 misalkan ya. 99 ya, nggak sampai 0,01 lah gitu ya. Maka eh, bagaimana AF-nya? AF-nya akibat ada ini. AF sama dengan di sini kan tadi klaimnya 1000 ya untuk rentang ya. Jadi untuk rentang untuk 0 sampai omega 1 100 sorry 1000 ya 1000 dibagi di sini 1 plus gitu kan 0,099 dikalikan 1000 ya. Nah, ini kalau Ibu hitung ini besarnya sekitar 10 ya. Baik, sekarang kita lihat untuk omega 1 sampai omega 2 misalnya. Ya, ini berapa ini? Dia turun kan? Gainnya turun. Oke, berarti AF-nya sama dengan di sini 500 dibagi 1 plus 0,099 tetap ya. Faktor ini gainnya 500 gitu ya. Ini kalau Ibu hitung ini menjadi sekitar 9,9. Nah, ya. Oke. Terus kemudian kalau untuk rentangnya omega 2 sampai omega 3 misalnya ya. Tadi AF-nya open loop gain-nya itu 250 ya. Nah, kemudian kalau dengan feedback seperti apa? 1 plus 0,099 dikalikan 250. Ya. Ini kalau dihitung ini sekitar 9,71. Nah, ya, saudara bisa lihat ya. Jadi dengan penambahan feedback yang tadinya itu di sini 1500 A-nya ya, 500 di sini A-nya 250, dia menjadi lebih linier ya. Jadi kalau kita gambarkan ya, kalau tadi kurvanya demikian, maka dengan penambahan eh, feedback ya, output itu responnya itu menjadi lebih linier ya. Jadi ini 10 ya, ini sedikit 9,9 gitu ya. 9,7 ya, hampir gak kelihatan gitu. Nah, ini apakah ada pertanyaan sampai di sini? Oke, ini input ya. Oke. Eh, Silakan kalau ada yang mau didiskusikan sambil gue minum dulu. Ini ibu pesan ibu ya. Sekarang memang semua serba gampang dengan AI gitu ya. Semua udah rekam aja semua. Buat resume gini gitu ya. Hati-hati tapi ya. Jangan sampai saudara itu kosong kepalanya ya. Jadi semuanya tergantung AI. Ya ini yang ibu agak khawatir tuh di situ ya. Dosen-dosen semua juga khawatir gitu. Tetap harus jangan melulu tergantung kepada AI. Oke. Oke, silakan diskusinya Ibu tunggu. Oke, baik. Sekarang Ibu lanjutkan mungkin ya. Apakah sudah kelihatan ini? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, itu tadi ya. Jadi yang kemarin ini reduction norm sudah dijelaskan ya. Kemudian eh, pengaruhnya terhadap ini gain ya, terhadap gain seperti apa gitu ya, terhadap gainnya. Oke,
Pertama kita akan lihat, sebentar Ibu lihat oke, gain stability ya. Sekarang kita akan lihat pengaruhnya terhadap gain dan bandwidthnya ya. Di sini ditunjukkan ya. Jadi kalau AF gitu sama dengan A plus satu ini, kemudian karena betanya jauh lebih besar, maka dengan penambahan feedback ya, seolah-olah penguatan dengan feedback ini eh, semata-mata akan tergantung kepada besarnya faktor gain. Sorry, bukannya besarnya faktor feedback ya. Tetapi di sini diberikan bahwa kalau penguatan yang aslinya itu A, katakan ya A begitu ya, kemudian open loop gain, tapi dengan adanya feedback, maka penguatannya akan menjadi turun. Penguatan turun, tetapi menjadi lebih lebar. Nah, kira-kira seperti apa? Ibu akan gambarkan contohnya gitu ya, contoh peninjauannya. Oke, minta lagi di sini. Baik, ya. Sekarang kita tinjau ya. Sekarang kita tinjau pengaruh feedback, feedback negatif, feedback negatif terhadap amplifier, ya, terhadap amplifier. Oke, open loop, ya, open loop. Dengan feedback AF sama dengan A per satu plus A beta. Ini silahkan dihafal saja ya. Oke, sekarang kita recall ya, recall bandwidth itu apa? Bandwidth ini adalah frekuensi gitu kan ya. Omega cut off atas gitu. Ingat RE2, RL2 ya, recall RL2 dikurang omega cut off bawah ya. Oke. Sekarang kita tinjau saja ya, kita tinjau. Kita tinjau kalau bandwidth ini kan dua gitu ya, maka kita tinjau saja salah satunya. Ya. Di sini atau di sini kita tinjau saja. Oke, sekarang kalau kita misalkan ya, sekarang dengan feedback ini seperti ini ya, maka ingat dulu kalau transfer fungsi transfer bagaimana ini voltage gain? Ini kan ada ya kalau orde satu ada yang seperti ini, masih ingat ini? Masih ingatkah? Oke, kita ambil contoh ini saja ya. Jadi kalau menggunakan gain, ini kan contoh dari filter ya, filter, filter pasif gitu ya, filter pasif. Nah, kalau dia dilewatkan pada suatu gain, maka fungsinya menjadi A0 katakan gitu ya, menjadi A0 dengan adanya gain gitu ya. Maka menjadi A0 1 plus J omega per omega 0. Dengan omega 0 ini adalah omega cut off-nya. Omega cut off ya. Ini secara umum, oke? Nah, sekarang eh, kita cek. Ya, sekarang dinyatakan bahwa tadi AF itu kalau namanya kita bicara bandwidth, berarti kita membicarakan bahwa penguatan ini, sistem penguatan ini adalah merupakan fungsi fungsi frekuensi. Ya. Sehingga di sini menjadi fungsi frekuensi gitu ya, menjadi fungsi frekuensi juga. Oke, ya, fungsi frekuensi. Oke, selanjutnya apa yang harus kita lakukan ini ya? Oke, sekarang kita masukkan ini ya, kita masukkan fungsi ini ya, katakanlah tadinya awalnya A0. Di sini ini misalnya dengan adanya gain tadi ini A0 ya, A0 ini yang bukan fungsi frekuensi ya, masih basic benar-benar. Sehingga di sini AF omega gitu kan, A0 dibagi 1 plus J omega per omega 0 bagi gitu ya. 1 plus gitu kan A0 gitu kan ya. Tapi ada beta dikalikan beta 1 plus J omega per omega 0. Oke. Nah, selanjutnya manipulasi matematis ya. Oke, kita kalikan saja gitu ya. Sorry. Kalikan, selanjutnya dikalikan gitu ya.
pembilang penyebut dikalikan dengan satu plus dikalikan dengan ini satu plus C omega per omega nol ya. Ini baik pembilang maupun penyebut ya. Oke, sehingga kita peroleh feedback fungsi frekuensi menjadi A0 di atas ya. Di sini menjadi satu plus C omega per omega nol ya. Di sini menjadi A0 beta. Oke? Ya. Nah, baru nih kita pisahkan ya, kita pisahkan gitu. Kita pisahkan ya, pisahkan bagian nyata gitu, bagian real, real dan imajinernya, imajiner. Imajiner pada penyebut ya. Ya ini sih standar lah, apa-apalah ibu tulisnya. Sehingga di sini AF fungsi omega sama dengan A0-nya konstanta. Di sini kita eh, jadi satukan A0 beta real ya ditambah yang ini yang fungsi imajinernya. Oke. Ya. Nah, dari sini kita sekarang kita bisa bandingkan ya. Lihat ya. Jadi di sini itu. Oke ya. Bandingkan antara gitu ya. Antara AF tadi ya. Tadi AF ya, AF di awal ini diklaim A0 gitu saja ya. Jadi sebelum kita adanya feedback tanpa feedback gitu ya. eh, tan bukan ini frekuensi gitu ya. Satu plus J omega per omega nol ya. Tanpa feedback ya, tanpa feedback ya. Feedback. Jadi ini kan feedback. Ini adalah ya, fungsi frekuensi saja tanpa feedback. Ingat ya RL2, mudah-mudahan masih ingat ya RL2 ini ya. Sehingga kalau kita bandingkan coba, sekarang kita bandingkan dua ini, apa yang terjadi? Ya, ya. Dengan adanya umpan balik ini dengan feedback, ini tanpa feedback ya. Maka yang tadinya ini gitu kan ya, ya. Oke, menjadi ini gitu kan. Ya kan? Artinya apa? Gainnya turun, gain turun. Oke, karena faktor pembaginya itu lebih besar, ya. Oke, nah, oke. Sekarang gainnya turun, kelihatan di sini. Kemudian kita ingin sekarang melihat pengaruh frekuensi. Selanjutnya, melihat pengaruhnya terhadap frekuensi. Lihat pengaruhnya terhadap frekuensi. Hmm. Pengaruh terhadap frekuensi. Oke, ya. Sekarang ini dari AF tadi nih, AF ini kita ibu tulis saja nih yang di sini biar kelihatan nih, biar cepet ya. Oke, ini sekarang manipulasi saja langsung ya. Jadi A0, sorry AF, AF omega, ini ibu bagi-bagi saja ya langsung. Nah gini ya, A0 dibagi gitu kan ya. Satu plus A0 beta gitu ya. Nah di sini ibu manipulasi saja matematis ditambah C omega gitu supaya bentuknya omega satu plus A0 beta. Ya. Nah, sekarang kita lihat juga ya bahwa frekuensinya pun ya yang tadinya eh, cuma omega nol saja, cuma omega per omega nol, sekarang berubah menjadi ini nih ya. Nah, jadi kelihatan ya bahwa omega cut off-nya di sini ini turun menjadi omega gitu ya. Itu menjadi satu dibagi A0 per beta. Nah, ini ya. Jadi ada faktor tambahan di sini. Ini ya, ini salah satu contoh ya, di mana seperti tadi diklaim bahwa kalau tanpa penguatan demikian, tanpa feedback gitu ya, output, input, dengan feedback, maka dia akan turun gainnya, dibuktikan. Dia akan turun tetapi frekuensinya menjadi lebih rendah. Ini gambarnya kurang bagus.
Gambar di sini. Hmm. Hmm. Ya, oke. Jadi ini, oh ya. Hmm. Tadinya demikian gitu, gitu ya. Ini menjadi lebih rendah. Nah, ini salah satu contoh ya untuk frekuensi. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Lanjut? Oke. Tidak ada, kita balik lagi ke PPT ya. Oke, ya ini tadi ya sudah ditunjukkan ya. Semua bisa lihat PPT-nya? Bisa, Bu. Ya, oke. Sekarang kita bicara tentang gain stability. Wah, apa sih itu gain stabilitas? Nah, di sini langsung saja dia ya, langsung klaim seperti ini penurunannya ya. Tetapi tentu saja kita cek ya, cek secara matematis itu apakah sesi- seperti apa tahapannya. Ibu hanya ingin menunjukkan saja bahwa kita tidak terima langsung saja seperti ini, tetapi dari mana asalnya gitu ya. Oke, asalnya adalah kita cek lagi. Stabilitas. Nah, apa sih maksudnya stabilitas di sini gitu ya? Jadi kalau namanya stabilitas tuh pekat tidak pekat terhadap perubahan gitu kan ya. Inilah namanya stabilitas. Sekarang kita lihat ya aslinya kembali lagi ya, namanya feedback ya begini-begini aja gitu ya. F sama dengan A plus 1 plus beta A ya. Oke, sehingga kalau Ibu ingin melihat meninjau, kalau kita ingin meninjau gain stability gitu ya. Apa yang kita lihat? Bagaimana perubahannya gitu loh ya. Perubahan perubahan AF gitu kan terhadap perubahan A, ya kan? Karena kita ingin tahu kan dengan feedback tadi itu menjadi seperti apa gitu. Oke, oleh karena itu kita turunkan DAF itu per DA ya sama dengan ini ya. Ini penurunan saja gitu ya. Itu min A dibagi 1 plus beta A. Kuadrat dikalikan nih langsung ya supaya cepat gitu. 1 dibagi 1 plus beta A kuadrat. Ya. Oke, sehingga di sini DAF itu sama dengan DA itu 1 plus beta A kuadrat. Ya. Oke, sekarang selanjutnya masing-masing kita bagi ya, bagi dengan DAF dibagi dengan AF. Oke, karena kita mau menggunakan close loop ya. Sekarang masing-masing dibagi dengan AF. Oke, sehingga DAF ya per AF sama dengan ini DA gitu ya per 1 plus beta A kuadrat gitu dibagi A gitu kan ya. 1 plus beta A gitu ya. Sama dengan, nah ini dah 1 plus beta A gitu ya dikalikan DA per, nah, ya. Oke ya dari sini kita bisa tunjukkan ya. Jadi bahwa perubahannya itu kita bisa lihat bahwa kalau DA gitu ya, ini perubahan ini, maka ini hasilnya nih sama dengan ini ya. Oke ya. Jadi DAF per AF perubahan gain stabilitas itu, perubahan penguatan dengan adanya feedbacknya itu justru akan menjadi lebih kecil gitu ya. Artinya dia menjadi lebih stabil gitu ya. Kita pakai contoh saja. Ya, contoh misalnya tinjau, tinjau lah gitu ya. Tinjau sini misalnya. Hitunglah misalnya ya, hitunglah berapa persen gitu ya, berapa persen gitu ya. Perubahan itu, perubahan
closed loop itu, closed loop gain gitu ya, closed loop gain F gitu ya, dibandingkan gitu kan, dibandingkan tanpa feedback. Feedback. Ya. Oke, jadi kalau misalnya A-nya misalnya di sini 10 pangkat 5. Oke. Dengan feedback sama dengan 50. Katakan betanya di sini 0,01999. Wah, misalnya ya, seru lah ya. Oke. Sekarang oke, kita cari saja. Tadi kan DAF sudah ya. DAF gitu kan. DAF, DAF per AF tadi ya. Sudah dituliskan gitu kan ya. Ya, FAF ini kan sama dengan satu per, nah ini campur-campur warnanya. Plus beta A gitu kan ya. Dikalikan DA per D per A gitu kan. Oke, sehingga DAF saja gitu ya. DAF saja ini kan F gitu ya. Per satu plus beta A gitu kan. DA per A. Oke, nah sekarang hmm, dicari. Ini kan ingin tahu berapa persen perubahannya ya. Sekarang AF-nya 50. Oke. Kemudian open loop gain-nya gitu ya, open loop gain-nya eh, berapa nih? 10 pangkat 5 gitu ya. Open loop gain-nya adalah di sini satu, di sini betanya berapa? 0,01999 misalnya gitu ya. Dikalikan 10 pangkat 5. Oke. Nah, kemudian DA-nya berapa? Nah, katakanlah sekarang kalau misalnya pada open loop gain itu terjadi perubahan 10% aja deh. Ya. Berarti DA-nya berapa gitu kan ya. Berarti di sini DA-nya gitu kan ya. DA inilah yang kita 10 pangkat 4 ya. Jadinya kalau 10% kan jadi menjadi 10 pangkat 4. Ya kan? 10% jadi 10A. Menjadi 10 pangkat 4. Ya. Jadi 10 pangkat 4, TA-nya berubah menjadi 10 pangkat 4, aslinya adalah 10 pangkat 5. Ya. Sehingga DAF-nya berapa? DAF di sini ini adalah 2,5 kali 10 pangkat min 3. Ya. Nah, DAF per AF ini adalah 2,5 kali 10 pangkat min 3 dibagi 50. Gitu ya. Nah, ini adalah 5 kali 10 pangkat min 5 ya. Ini sama dengan 0,005%. Nah, ini ya, ini adalah bagaimana pemberian feedback itu menjaga stabilitas gain-nya. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baiklah. Sekarang Ibu kembali lagi ke PPT, tapi pertanyaan Ibu, apakah perlu Ibu turunkan atau tidak ini? Hmm. Halo? Mm-mm. Ini perlu atau perlu Ibu turunkan atau tidak? Apa sudah nih seperti ini voltage series ini? Perlu? Perlu Ibu turunkan? Halo? Dan Boleh, ini Bu. perlu atau satu contoh ya, mungkin Ibu turunkan ya. Baik. Sekarang Ibu kembali lagi ke sini. Baik. Sekarang kita lihat nah, ini sudah Ibu tulis, sudah Ibu siapkan. Ini ya. Ini tadi ya. Jadi ini ada bukan ini. Voltage series tadi. Ya sudah Ibu gambar saja. Ini, oke. Ibu contohkan satu ya.
Oke, sekarang kita berhadapan dengan ini GFET ya. Ini GFET voltage series ya. Jadi feedback ya. Feedback dia di sini. Ini adalah GFET. Saudara sudah belajar kan GFET? Ini adalah RD gitu ya. Di sini ada kapasitor, kopling. Di sini ada GFET. Di sini ada dua ya, R1, R2 gitu. Kemudian ini ya. Nah, kemudian dicuplik nih dari sini. Ini adalah di sisi RL-nya, Pout-nya di sini, Pout-nya RL. Nah, ini dicuplik nih, dicuplik. Diambil gitu ya, diambil, kemudian diserikan dengan si sumber. Ini feedback series tadi ya, voltage series feedback ya. Ini VS, ya, VS. Oke, sekarang kita kembali ya. Jadi kembali ke RE1 ya, RE1, RE1 di sini VDD misalnya ya. RE1. Oke, ini ada rangkaian pengganti AC ya sekarang ya. Tanpa feedback. Tanpa feedback, ini ada rangkaian pengganti AC-nya adalah ekuivalennya adalah sebagai berikut. Ini ada VGS ya, plus min VGS. Kemudian di sini ada sumber arus ya, sumber arus dependen GM VGS. Saudara sudah belajar kan ini? Hmm. Nah, ini adalah GM VGS ya. Nah, kemudian di sini ada resistansi drainnya RD ya. Kemudian di sini ada tadi R1, R2, R2. Nah, baru di sini adalah RL-nya ya, RL. Ini adalah panelnya ya, panel. Oke. Baik. Sekarang oh ada juga nih, ada R ini ya, ada resistansi outputnya ya, R0. Oke. Nah, sekarang A di sini adalah PS ya. Ini adalah PS ya. Oke, A penguatan, A gainnya ini adalah V0 per VI. Sama dengan apa? Ya, V0-nya apa? V0 di sini ya. Kalau GM VGS-nya ke bawah, maka kalau V0 plus di atas, maka dia menjadi min GM gitu ya. Min GM VGS-nya itu sama dengan VI ya, VI-nya VS, di sini adalah VI. VS sama dengan VI sama dengan VGS ya. VI gitu kan ya, dikalikan RL, oke, dibagi VI. Oke. Ini adalah standar kemarin RL1, RE1. Min GM ya, RL. Oke. Sekarang minus ya, minus ya. Ini adalah penguatan tanpa feedback. Ya, ini penguatan tanpa feedback. RL-nya apa? Oke, sekarang kita lihat dulu. Ya. Dengan feedback dulu ya. Dengan feedback, dengan feedback. Ya. Maka akan ini kan diambil dengan feedback. Ini diambil di sini, ya. Diambil di sini nih. Oke. Diambil di sini, dicuplik. Nah, ini yang menjadi apa yang kita kenal sebagai V feedback. Oke, ya. V feedback. Sehingga dengan feedback akan muncul hmm, faktor baru ya. Faktor apa yang kita kenal sebagai beta. Oke. Nah, betanya mana nih? Gitu kan. Ini VF ya. Kemudian V0 diambil dari V0. Oke, sehingga beta sama dengan beta adalah V0, sorry kok V0, VF dibagi V0. Ya, kan bagian yang diambil. Diambilnya tuh di R2 itu, sebagian diambil dia. Ya. VF dibagi V0. Oke, akibatnya VF gitu ya. VF ini apa? VF kita lihat kerangkaiannya selanjutnya. Ini R2 VF. Oke. Ini di sini adalah V0. Oke. Ini R2 segini hanya segini bukan si warna merah ya.
Ini hanya segini R2 ya. Yang V0 di sini. Ini adalah PF. Ibu tulis yang bagus. Lebih jelas. Ini adalah VF ya. Oleh karena itu hubungannya apa ini? Voltage divider ya. Dipakai semua ya. Sehingga PF sama dengan eh, min R2 ya. Karena inputnya negatif ya. Min R2 dibagi R1 plus R2 dikalikan V0. Oke ya. Jadi betanya inilah ya. Hmm. Ya, betanya inilah min R2 dibagi R1 plus R2. Oke. Kemudian selanjutnya apa ininya? Apa namanya? AF-nya bagaimana? AF. AF. Ini kan tadi A, balik lagi. AF adalah A dibagi 1 plus beta A. Oke. Yang A-nya tadi min GMRL yang sudah ditunjukkan di atas ya A-nya. Kemudian yang di bawah itu adalah 1 ditambah betanya itu adalah min R2 per R1 plus R2 itu dikalikan min GMRL. Nah, gitu ya. Oke, ini beta. Nah, sekarang jika itu ya, biasanya namanya beta A ini itu jauh lebih besar dari satu. Oleh karena itu, AF menjadi itu kan bisa coret gitu ya, sehingga AF menjadi min GMRL itu dibagi yang sebelah kanan saja ya, yang sebelah kanan saja. Yang sebelah kanan ini adalah R2 per R1 plus R2 itu dikalikan GMRL. Oke, ya. Ini adalah eh, ini adalah penguatan ya, penguatan dengan adanya feedback. Apakah eh, ada pertanyaan sampai di sini? Sebenarnya banyak ya rangkaiannya gitu, rangkaiannya. Kira-kira saudara bisa menurut di mana serta kesulitannya mungkin? Yang ini perlu dicontohkan atau tidak? Bisa yang ini? Perlu, Bu. Yang ini perlu? Oke, baik. Ini adalah voltage series feedback tapi dengan AM connection. Ya. Kita mulai lagi ya. Jadi A ini adalah tanpa feedback ya, feedback ya, open loop. Oke, open loop. Kemudian di sini feedbacknya nih ya, jadi op-amp ya, sudah belajar op-amp. Jadi sisi output tuh diambil di sini dicuplik. Di sini ada R1, di sini ada R2. Nah, R2 ini pada R2 ini disambungkan nih seri. Lihat, ground ketemu ground ya. Diserikan, ground ketemu ground. Sehingga feedbacknya, tegangan feedback kan di sini nih. Tegangan yang menjadi tegangan feedback ini adalah tegangan di R2 saja dengan voltage divider R2 dibagi R1 plus R2 dikalikan V0. Oke. Beta, beta ini adalah kalau dalam voltage series, beta adalah V feedback dibagi V0. Oke? Ya. Sehingga di sini menjadi R2 dibagi R1 plus R2. Nah, itu ya. Baik. Jadi kalau Ibu tuliskan sekarang AF-nya, berapa AF? AF adalah tadi A dibagi A gitu ya, secara umum dibagi gitu kan. Kalau kita masukkan dibagi A ditambah R2 dibagi R1 plus R2 gitu kan, dikali A gitu ya. Nah, sekarang terserah nih, kita mau berapa nih? Misal nih, A-nya ini adalah 100.000 misal nih. 100.000 ya. Oke, kemudian R-nya misalnya. R1-nya misalnya Ibu pakai di sini 1,8 kilo ohm. Ya. Kemudian R2-nya ini adalah 200 ohm. Oke, oleh karena itu kita bisa cari ya. Kita bisa cari ya. Dengan
memasukkan angka A gitu ya, A dibagi A-nya 100.000, itu tinggal disubstitusi saja ya, ya. Ini 100.000 gitu, 100.000 dibagi gitu ya, satu plus gitu kan ya, 1.800 gitu ya, 1.800 dibagi 1.800 ditambah 200 gitu ya. Oke, dikalikan 100.000 gitu ya. Gitu ya. Nah, ini adalah eh, cara menghitungnya. Itu ya, saudara tinggal masuk-masukkan. Nah, sekarang kita lihat nih, ini ya faktor ini jauh lebih besar dari satu. Setuju apa tidak? Setuju? Setuju atau tidak? Setuju. Halo, halo. Hmm, betanya ambil saja di sini betanya 0,1 misalnya ya. Betanya kan belum dimasukkan ya. Oke. Nah, sekarang beta dari sini perbandingannya. Nah, selanjutnya kita bisa dapat nih ya bahwa kalau kita secara simpel kita anggap saja langsung beta A. Ini dicari gitu ya, beta A ini sama dengan 10.000 gitu, jauh lebih besar dari satu, maka kita peroleh bahwa AF ini gitu ya, ini diabaikan gitu, maka AF ini adalah dekati dengan seperbeta alias 10 gitu. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Jadi ini sebenarnya OPM-nya sudah kita pelajari, tapi sekarang kita melihatnya lebih kepada pengaruh feedback-nya. Ya, jadi kalau di RL1 kita belajar OPM-nya saja, lihat rangkaiannya seperti apa, inputnya tinggi, outputnya impedansi input tinggi, hanya seperti itu aja dalam kaitan analisa not. Maka sekarang kita akan melihatnya dalam sisi yang lebih lengkap, yaitu bagaimana pengaruhnya terhadap beta. Itu ya. Oke. Dua. Oke. Ini kebalik, Ibu. 200. R2-nya kan 200 ya. Kok nggak ada yang ngingetin Ibu? Ya, R2-nya kan 200. Oke. Oke. Eh, masih ada lagi, tapi sebelumnya Ibu ingin tugas ya, tugas, tugas satu ya, tugas satu. Ini ada sinyal, sumber sinyal VI input, kemudian masuk ke ini plus min, di sini plus 15 volt, di sini min 15 volt, ini 741 C lah ya. Kemudian di sini ada RF, ini 3,9 kilo ohm. Kemudian di sini ada RI sama dengan 100 kilo ohm. Ini ground ya. Ini dari sini feedbacknya diambil nih. Hmm, feedback negatif ya. Oke. Berapa? Tentukan A. Berapa berapa penguatan? Penguatan AF-nya berapa? Ya. Kemudian berapa impedansi input? C. Berapa impedansi output? Tadi ya sudah diturunkan Z in F, Z out dengan feedback. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ini silakan di shot. Oke. Gunakan saja A-nya open loop gain-nya gunakan A-nya digunakan eh, gunakan aja 100.000 ya. Baik. Oke. Eh,
Ada pertanyaan di sini? Ini, nah ini padahal ada, Bapak Ibu gambar lagi tadi. Oke. Ada satu lagi, Bu, apa? Ini perlu dicontohkan lagi dengan model hybrid atau tidak? Sudah cukup? Hmm? Kalau Halo? hybrid, Hmm? Cukup? Ada lagi yang seperti ini ya. Sebenarnya simple ya. Jadi lebih simple dari R apa yang sudah RE ini ya sebenarnya kalau menurut Ibu ya. Lebih simple dari power amplifier ataupun RE1 ya. RE1 kan banyak tuh penurunan model AC segala. Yang ini tuh lebih simpel ya. Seperti ini tadi kita sudah coba ya. Kemudian ini sih nggak usah lah ya. Ini kan op-amp biasa ya. Kita bisa sudah saudara bisa tahu kan di sini bahwa inputnya sama dengan nol ya. Ini sudah terlalu simpel. Nah ini ya bisa menurunkan sendiri di buku dari buku bisa paham saudara? Halo, dari mana ini gitu? Bisa? Nggak jawab nggak ada yang bisa. Ini ya, jadi summary-nya tadi yang Ibu tunjukkan ya, summary dari feedback, efek feedback ya. Ini yang perlu saudara ketahui ya, ini ya. Kemudian jenis-jenisnya, voltage series ya, out, feedbacknya, feedbacknya ya. Ini tadi juga sudah, distortion frekuensi tadi sudah diturunkan ya. Ini gain stability juga sudah diturunkan ya. Oke, ini ini Ibu tinggalkan untuk saudara penurunan ini ya untuk tugas. Oke, ini adalah tugas yang kedua. Saudara turunkan dari model AC-nya. Ya, Ibu minta dari model AC. Jadi harus dijelaskan tahapannya ya. Jadi dari model AC ini kan ada AIE, di sini ada HRE fenol ya, kemudian ada HFE gitu ya. Di sini ada HFEIB ya. Kalau kita bicara tentang BJT kan ada beta tuh HFB ya. Terus di sini bicara tentang seper HOE ya sama dengan resistansi di sisi output itu. Ini adalah fenol ya. Saudara turunkan dari sini ya. Jadi turunkan dari model AC. Nah, di sini adalah model AC BJT hybrid. Nah, hybrid. Ibu minta diturunkan yang detail. Oke, baiklah. Ini adalah topik untuk hari ini ya. Jadi kalau ibu ulang dari awal ya, ibu ulang dari awal. Apa pentingnya feedback ya, pentingnya feedback ya osilator minggu depan, yaitu satu sisi kekurangannya dia menurunkan tegangan gain tadi sudah ditunjukkan, tetapi dia bisa meningkatkan impedansi input ya. Ini untuk voltage series tentu saja ya. Ada beberapa konfigurasi yang justru turun ya. Saudara juga sudah ditunjukkan tadi bisa menstabilkan gain ya. Tadi juga sudah ditunjukkan ya bagaimana perubahan sudah Ibu turunkan malah ya DAF per F, DAF per AF dan sebagainya bisa mengimprove respon frekuensinya tadi ya, jadi bisa lebih lebar ya. Artinya tuh kalau tadinya penguatan open loopnya rentangnya sempit, tetapi tinggi gainnya, dengan ini maka rentangnya dengan pemberian feedback rentangnya lebih lebar, tetapi gainnya turun. Kemudian bisa lower output impedance ya, tergantung kembali lagi kepada konfigurasinya. Tadi ditunjukkan bahwa untuk voltage series ya, yang memang banyak sekali digunakan voltage series karena kita banyak bekerja dengan penguat. Kemudian pengurangan noise tadi sudah diturunkan ya, bagaimana konfigurasi bagian di sebelah mana dia bisa diturunkan. Tidak semua noise bisa diturunkan ya. Kalau dia masuk bersama sinyal ya
ya sudah gitu ya. Kemudian ditunjukkan bahwa operasinya rentang itu bisa lebih linear ya. Tadi sudah di-reduce ya, sudah ditunjukkan. Ini sudah juga dicoba dilihat hubungan ini ya, sudah ditunjukkan dicoret-coret oleh Ibu di sini. Ini semua ada di website asalkan mau baca aja ya. Ini juga sudah dicoba turunkan. Ini pun demikian, tadi sudah dicoba turunkan ya. Kemudian ini juga ya, ini sudah diterangkan juga tadi ya, apa kegunaannya untuk apa aja. Kemudian sudah juga dicoba dengan angka ya, dengan angka bagaimana dia bisa menurunkan gain tapi meningkatkan ya, meningkatkan input impedance dan menurunkan output impedance ya. Tentu saja faktor beta berpengaruh ya, seberapa besar pengaruh faktor beta itu harus dilihat ya. Jadi di sini ditunjukkan juga itu A dan B itu memiliki untuk faktor beta yang berbeda-beda. Oke. Nah, ini juga sudah ditunjukkan tadi sudah diturunkan ya, sudah diturunkan juga ini. Ini juga sudah diturunkan ya dengan detail, tidak langsung keluar ya, juga sudah dicontohkan perubahan presentasi yang terjadi seperti apa. Oke, ini tadi juga sudah coba Ibu diturunkan ya. Kemudian ini sudah, kalau ini terlalu gampang lah, nggak usah lah ya. Ini kan yang biasa, ini apa inverter biasa ya. Sudah di RL di rangkaian listrik satu. Ini yang tugas ya buat saudara dilihat di sini dijelaskan ya mengapa ini mekanismenya, apa yang terjadi, jelaskan juga apa yang terjadi di sini. Ya, terjadi pada hmm, rangkaian ini ya, pada rangkaian ini ya. Jadi di sini yang mana yang ditarik yang mana nih? Ditarik ini arusnya yang ditarik ya. Arusnya ditarik akan menyebabkan terjadinya tegangan di RE. Ya, nah, tegangan ini yang diumpankan seri dengan sinyal ya, sumber sinyal ya. Ini Ibu minta saudara terangkan, turunkan model AC sampai keluar. Berapa penguatan tegangan setelah dapat feedback? Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Hmm. Tidak ada pertanyaan? Ikuti apa enggak ya? Bu, izin bertanya. Oke. Oh ya, silakan nih siapa nih yang tanya nih sama Ibu? Saya Bu Vincent. Vincent ya, Vincent. Untuk kelompoknya berapa orang ya, Bu? 5. 5. Oke. Mm-mm. Seperti biasa, 5 ya. Nanti Ibu WA ininya apa file formatnya biasa supaya Ibu bisa koreksi gitu. Oke. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang belum jelas. Sebenarnya kalau mau belajar ya mudah ini ya. Kalau menurut Ibu mudah dibanding sama pelajaran-pelajaran yang sebelumnya ya. Bu, Oke. izin nanya Bu, Ya, saya Raffi. iya, Sebelumnya saya iya, Raf. izin Heeh. recap tadi terdapat 2 tugas ya Bu ya. Itu untuk tugas kelompok berarti ya Bu ya nanti. Iya. Tugasnya semua Ibu tugas kelompok ya. Jadi Oke. tugas perorangan Ibu tidak periksa. Karena kan tugasnya tiap minggu ya. Gitu. Untuk tadi soal yang pertama maaf Bu, saya kayaknya sedikit kelewat Bu, nggak sempat. Nggak nyimak ya. Nggak nyimak. Mungkin bisa tanya temannya tadi ya. Itu tandanya tidak menyimak ya. Tugas pertama itu tentang itu op-amp menghitung impedansi input. Baik Bu, Jadi terima Ibu kasih banyak minta Bu. ini ya baiklah Ibu tunjukkan ya. Nih, Ibu minta sebentar. Hmm, 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 hmm. Nah,
Bawah sini. Hmm. Nih, tugas satu. Ya. Jadi kalau open loop gainnya tuh 100.000, berapa penguatan tegangan dengan feedbacknya? Oke? Dengan resistansi seperti ini. Berapa impedansi inputnya? Kemudian berapa impedansi outputnya? Oke? Kerjakan sendiri ya. Kerjakan ya. Kadang-kadang sekarang AI, semua suruh pikir AI itu lama-lama kepalanya itu. Ibu khawatir itu nanti saudara saingannya sama orang-orang India, dari China sana, engineer-nya kuat-kuat ya. Hati-hati loh. Oke? Ya. Kerjakan, kerjakan. Jangan langsung gambar potret masuk AI, udah keluar gini. Nggak tahu itu nanti. Coba kerjakan. Boleh sih, tanya AI boleh, tapi kerjakan. Oke? Jelas ya? Ada pertanyaan? Jelas, Bu. Oke. Ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Ibu tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.